Nah, kalau kita lihat ini adalah sejarah dari digital business ya, di mana dulu dikenal dengan namanya DIS Operating System, DOS ya. Sebelum ada Windows ini tahun 66, tahun 70-an itu dimulai oleh IBM pertama kali. Nah, terus berkembang ya oleh Baron dan Watts ya dengan adanya network atau ARP Enet ya, kemudian ada ini Intel ya menggunakan microprocessor tahun 70-an ya. Waktu itu belum kita kenal namanya i7, i5 itu ya. Bahkan Intel sendiri mungkin belum terlalu dikenal tahun 70-an. Tahun 80-an baru dikenal. Nah, Intel ini dikenal pada waktu IBM membuat yang namanya personal computer. Jadi dulu komputer tuh ukurannya luar biasa besar, sebesar rumah gitu, sebesar rumah kecil katanya ya, ukuran satu komputer. Nah, bahkan kita sekarang punya komputer di dalam genggaman tangan ya. Handphone kita kan sebenarnya adalah mikrokomputer. Jadi dulu personifikasi itu dengan yang dikenal dengan, kita kenal sekarang dengan desktop istilahnya ya, personal computer. Waktu itu dikenal dengan PC ya, yang kita kenal sekarang dengan desktop. Kalau yang kita bisa pakai sehari-hari laptop gitu misalkan. Nah, itu perkembangan tahun 80-an. Kemudian Motorola ya menawarkan waktu itu ada mobile phone ya, cell phone waktu itu istilahnya. Tahun 80-an ini. Lalu Microsoft mengeluarkan Windows, sistem operasional, karena dulu belum ada Windows, itu masih pakai DOS nih yang pertama kali. Ya, Microsoft Windows 1 ya, sekarang udah Windows berapa gitu ya. Nah, kemudian American Online. Nah, ini mengenalkan tahun 85 ada internet. Ya, ini internet American Online. Jadi waktu tahun-tahun 85 sampai 89 itu ya kita belum kenal Google ya. Google kan dekade berapa gitu. Jadi ini waktu itu masih pakai teks ya, kalau kita mau mencari informasi nggak di gambarnya, teksnya juga grafisnya kurang bagus ya, benar-benar teks ya. Itu masih ada aplikasi untuk um, pengetikan aja seperti WordStar begitu ya, itu sangat-sangat waktu itu sangat-sangat bagus waktu itu ya, tapi ya kalau kita bandingkan sekarang ya jadul banget gitu ya, di zaman dulu gitu. Nah, di sini tahun 89 ya, kita lihat ada yang namanya Triple W. Sehingga orang bisa berkomunikasi dengan membuat website tahun 89 90. Kemudian ada SAP ya. SAP tahun 93 ya. Ini yang dikenal dengan ERP, Enterprise Resource Planning ya. Dan tahun 94 Jeff Bezos ya menggunakan internet untuk mail order dengan perusahaan yang dikenal dengan Amazon. Nah, ini cikal bakalnya. Lanjut ya. Ada eBay ya. Ini perusahaan untuk lelang ya. Membuat auction. Tahun 96 Nokia ya, Google tahun 98, 99 ada WiFi. Tahun 2001 ada Telkom ya, ada mobile phone. Ini Apple bikin iTunes ya, iPod, terus FB, Facebook. Mark Zuckerberg ya tahun 2004 ya. Udah 16 tahun ya. Kemudian AT&T ya mengenalkan ADSL, ini protokol untuk komunikasi dengan internet sehingga kecepatan internet semakin tinggi. Kemudian network ya, jaringan di Stockholm dan Oslo tahun 2009 2016 Samsung menawarkan VR, virtual reality ya tahun 2016. Oke. Nah, kalau kita berdefinisikan e-business adalah inisiasi di mana sebagian atau seluruhnya didukung ya, baik transaksi, maintenance ataupun servisnya, layanannya menggunakan teknologi informasi. Jadi baik sebagian maupun seluruhnya ya. Jadi kalau kita membuka toko online itu adalah bagian dari bisnis ya. Kita sudah menggunakan sebagian dari IT ya dengan cukup tokonya aja. Tapi mungkin yang lainnya belum maksimal ya, tapi itu sudah menjadikan bagian dari bisnis ini kalau menurut Wits tahun 2018 ya. Oke, kita lanjut ya. Interaksi dalam digital bisnis ini kalau kita lihat ada bisnisnya sendiri, ada pelanggan, ada administrasi. Nah, di dalam bisnis dengan bisnis, perusahaan dengan perusahaan, nah B2B ada C2B, ada B2C ya. Ada C2C, ya ini kita kenal ada
A to B, administration to business, ada intra business ya. Ini ada A to A, administration to administration. Jadi sebenarnya matriks ini bercerita banyak ya. Banyak sekali. Sekarang ada G to G, government to government, banyak sekali interaksi di dalam digital business. Nah, e-commerce itu termasuk dalamnya adalah layanan di mana terjadi pertukaran ya, proses inisiasi, negosiasi, dan conclusion ya, di mana ending dari sebuah e-commerce adalah transaksi. Jadi ini endingnya adalah transaksi. Nah, aktor-aktor yang terlibat tujuannya adalah menggunakan peluang dari informasi dan komunikasi ya untuk menjual barang atau jasa secara simultan. Makanya banyak kita melihat informasi bahwa toko saya 24 jam, 7 hari seminggu. Ya benar ya, karena ditawarkan secara simultan, semua orang bisa buka berbarengan. Kita tidak perlu melayani satu persatu ya. Ini yang dilakukan oleh e-commerce. Nah, tujuannya atau aim-nya dari e-commerce adalah merealisasikan efisiensi. Jadi efisiensi nih, cost reduction ya, biaya yang lebih rendah karena sangat efisien kan tadi. Bisa setiap orang itu secara simultan nggak perlu tanya-tanya, tapi bisa langsung berbelanja ya, bisa dapat informasi lebih lengkap, nggak perlu membayar salesperson ya, dan lebih convenient. Kenapa? Karena tergantung dari customernya, dia mau buka kapan ya, terserah si customernya. Nah, kalau kita lihat ada four forces atau digital four forces model dari digital business ya. Kalau ini perusahaan, ada teknologi di sini, ada inovasi ya, digitalisasi dan inovasi, kemudian ada market complexity, dan ada customer empowerment. Jadi sebenarnya perusahaan itu terlibat di dalam banyak hal ya, pasar, customer, inovasi, teknologi ya. Jadi ini pihak-pihak atau bagian-bagian di dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan perusahaan yang masing-masing memberikan tekanan kepada perusahaan ya, bukan hanya memberikan peluang tapi juga memberikan tekanan. Teknologi terbaru kalau tidak diikuti oleh perusahaan, nanti layanan yang diberikan tidak bisa maksimal ya. Lalu customer juga punya kemampuan ya untuk berpindah ya, untuk switch ya dari satu produk ke produk lain. Nah, bisa nggak perusahaan ini memberikan tawaran yang menarik supaya customer kita menjadi loyal ya, juga pasar ya. Pasar sendiri mungkin saja entry atau switching barrier-nya tinggi. Jadi customer mau pindah ke produk kita itu, kalau switching atau entry barrier-nya untuk masuk ke produk kita, berpindah ke produk kita itu tinggi, akibatnya mereka sulit pindah ke kita, ke perusahaan kita ya. Jadi ini pasar sangat juga berpengaruh. Nah, kalau kita lihat disintermediation ya, jadi sebenarnya dengan adanya e-commerce atau digital business, jalur bisnis yang tadinya panjang ya, intermediasi itu mediasi, jadinya tadi ada manufacturer, ada wholesale, baru ke customer, ini bisa dipotong ya, bisa dipersingkat dengan menggunakan e-commerce atau digital trade ya, disintermediation. Jadi dari perusahaan bisa langsung ke customer, meskipun ada peraturan ya di sini ya, ada undang-undang yang mengatur mengenai perusahaan produsen itu nggak boleh langsung ke konsumen. Di sini ada pihak ketiga biasanya. Oke ya. Tapi secara konsep ini memperlihatkan bahwa digital business ini memperpendek jalur transaksi ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya model bisnis itu di dalam digital market nanti untuk materi selanjutnya itu secara B2C ya, business to customer, atau B2B nanti juga ada ya. Kita bisa lihat ada model secara konten ya, segmen secara konten, secara commerce atau perdagangannya, konteks dan connection. Jadi bagian-bagian selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat di dalam kelas ini. Terima kasih.